Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى في عافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، الصائمين والصائمات بارك الله li wa lakum fi afiyah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanjungan dan pujian kepada Allah untuk Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kepada kita semua segala karunia, kenikmatan. Saat ini kita sedang puasa dan saat ini kita sedang talabul ilm. Dan talabul ilm menurut ilmu min afdalil qurubat, termasuk amalan yang afdal, yang sangat bagus di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita sampaikan adalah pembatal keislaman yang keempat. Betul ya? Iya. Yaitu man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa kafir. Iya. Artinya pembatal yang keempat adalah barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, seperti orang-orang yang mendahulukan, mengutamakan hukum tawaghit, yaitu hukum selain hukum Allah daripada hukum Allah, maka dia kafir. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-hukmu bighairi ma anzal Allah, bahwa berhukum selain hukum Allah dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ini dia berhukum dengan selain itu. Idza i'taqada, jika dia meyakini, anna hadza amrun mubah, bahwasanya ini adalah perkara yang mubah, wa annahu yajuzu an yahkuma bi syariah wa yajuz an yahkuma bil qawanin. Ini dia meyakini boleh seorang berhukum dengan syariat atau dengan undang-undang selain syariat. Wa yaqul al-maqsud halun nizaat, dan dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di sini adalah solusi dari perselisihan di antara manusia. Itu boleh dengan syariat Islam atau selain syariat Islam. Wa hadza yahsulu bil qawanin, Dia mengatakan bahwa ini bisa juga dengan undang-undang selain syariat Islam.
wa yahsulu bi syariah, dan juga bisa dengan syariat Islam. Fal amru mutasawin, dan dia mengatakan bahwa perkara ini itu berhukum dengan syariat atau selain syariat adalah perkara yang sama, naqul subhanallah, maka kita katakan subhanallah. Taj'al hukm at-taghut, maha suci Allah dari apa yang dia ucapkan. Yani apakah engkau akan menjadikan hukum taghut seperti hukum Allah? Ini hukum taghut itu hukum buatan manusia ya. Hukum buatan manusia. Sedangkan hukum Allah, dari langit. Sedangkan selain itu adalah bikinan manusia. Itulah hukum taghut. Tahkim syara Allah, hadza ibadatu lillah azza wa jalla. Ketahuilah bahwa berhukum dengan syariat Allah merupakan ibadah. Itu adalah ibadah, bagian daripada ibadah untuk Allah azza wa jalla. Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Laisal qasdu minhu faqat hal niza'. Ketahuilah bahwasanya berhukum dengan syariat Allah itu bukan hanya dalam rangka menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Al-qasdu minhu, yang dimaksud dengan berhukum dengan syariat Allah adalah al-ibadatu, itu beribadah dengan bitahkimi syar'illah, dengan berhukum atau kembali kepada hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud daripada berhukum dengan syariat Allah. Itu adalah ibadah, perintah Allah azza wa jalla. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dalam kalian menghukumi mereka dengan hukum Allah. Itu perintah Allah azza wa jalla. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Apabila Allah dan Rasulnya sudah menghukum sesuatu, maka tidak ada pilihan bagi orang mukmin selain kembali kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Dan adalah dia mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Itulah orang mukmin. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa tahkim ghairahu syirkun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah adalah syirik. Wa syirkun fi ta'ah, yani yang dimaksud dengan syirik di sini adalah syirik dalam ketaatan, yaitu taat kepada selain Allah di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yaitu hukum. Wa syirkun fil hukum, ini adalah syirik dalam hukum karena menjadikan makhluk memiliki hak untuk bikin syariat. Makanya Allah azza wa jalla menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan selain Allah yang syara'u lahum, memberikan syariat untuk mereka, minad din, dari agama, padahal ma lam ya'zan bihi Allah, yang mereka bikin syariat-syariat itu ya dari yang dibikin oleh tandingan-tandingan itu sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya ikhwan, bahwa syariat Allah azza wa jalla diturunkan oleh Allah yang maha sempurna dan maha adil. Tentu syariatnya sempurna karena syariat itu dari Allah azza wa jalla. Iya, makanya Allah lebih tahu
aturan yang paling bagus untuk manusia itu. Makanya diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Itu jamaah sekalian. Ini agama yang di dalamnya terkandung i'tiqad, keyakinan, terkandung di dalamnya ibadah, terkandung di dalamnya aturan antar sesama, muamalat. Makanya syariat itu diatur dalam muamalat dan juga fikih. Iya, biasanya yang jadi perselisihan masalah itu. Dan juga dalam masalah akidah. Syariat dalam masalah akidah. Makanya Ibn Arabi dihukum mati di Baghdad itu bukan karena masalah kriminal, fikih, tapi dalam masalah akidah. Karena dia mengatakan bahwa aku adalah Allah. Di jubahku ini ada Allah. Dan aku adalah Allah. Maka dia dilaporkan kepada hakim di Baghdad, dan setelah dilakukan investigasi dan diajukan saksi-saksi, dan dia ngaku, akhirnya dia dihukum mati. Begitu jamaah sekalian. Syariat Allah Azza wa Jalla itulah yang terbaik. Petunjuk Allah Azza wa Jalla itu yang terbaik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu apa? Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum dibikin oleh manusia, ya ini manusia. Antum tahu manusia tidak sempurna. Kalau manusia bikin aturan, hari ini dia bikin, besok dirubah, diamandemen. Iya kan? Sekarang lagi rame amandemen, iya kan? Allah musta'an. Tapi kalau hukum Allah tidak ada amandemen ya. Karena apa? Karena sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah-rubah. Hukum Allah. Tapi kalau hukum bikinan manusia, ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan boleh dirubah dengan bahasa kalimat amandemen, ada yang mengatakan jangan dirubah. Khilaf di antara mereka. Kenapa ada khilaf di antara mereka? Karena hukum bikinan manusia itu la yathbut, tidak kekal sifatnya. Sedangkan hukum Allah thabit, kekal sampai hari kiamat. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, hukum Allah atau hukum bikinan manusia? Saya mau tanya antum, jawab ya ikhwan, wahai kaum muslimin. Hukum Allah, hukum Allah lebih baik. Jawab sekali. Dan juga hukum Allah ya ikhwan. Sekarang saya bicara hukum Allah. Itu ada istilah al-daruriyatul khams, yaitu 5 hal daruri yang dijaga di dalam syariat Islam. Yang pertama, syariat Islam diturunkan untuk menjaga agama ini. Menjaga agama ini. Maka dilarang menghina agama ini, dilarang menghina Allah dan Rasulnya dan Al-Quran dan Sunnah, dan dilarang menghina syariat Islam. Maka barang siapa yang menghina Allah dan Rasulnya, maka dia hukumannya mati karena menghina Allah. Apalagi murtad, terang-terangan dia murtad. Dalam rangka untuk menjaga kehormatan agama Islam, maka Allah menurunkan hukuman mati terhadap pelaku murtad dan penghina agama Islam.
Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman mati terhadap pelaku murtad. Apakah dia itu langsung dihukum mati? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Bukhari, bahwa orang murtad itu langsung dihukum mati. Tapi yang menghukum bukan masyarakat. Yang menghukum itu adalah jallad, al-guju, atas perintah qadhi, hakim. Ya. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, bahwa orang murtad itu dimintai tobat selama 3 hari. Apabila dia tobat dalam waktu 3 hari, gugur hukuman mati. Jika lewat 3 hari, maka dihukum mati. Kemudian syarat Islam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk menjaga nyawa manusia. Maka orang yang membunuh orang Islam, membunuh orang Islam dengan sengaja dan direncanakan, maka hukumannya qisas. Walakum fil qisasi hayah ya ulil albab. Dan bagi kalian kehidupan yang aman jika diterapkan qisas, wahai orang-orang yang berakal. Hukum qisas, hukuman mati diturunkan oleh Allah bagi pembunuh dalam rangka menjaga nyawa manusia. 3, syariat diturunkan dalam rangka menjaga kehormatan dan nasab manusia. Maka diharamkan zina, homo, lesbi. Hukumannya keras. Gadis atau perjaka yang berzina dicambuk 100 kali dan dipenjara 1 tahun. Muhsan yang sudah menikah berzina dihukum mati dengan cara dirajam. Kenapa diturunkan syariat ini? Untuk menjaga kehormatan dan nasab. Sebab kalau zina dibolehkan, maka gak jelas ini anak-anak ini siapa bapaknya. Begitu. Dan disyariatkan menikah supaya nasabnya jelas. Kemudian syarat Islam diturunkan dalam rangka untuk menjaga harta manusia. Maka dilarang mencuri, korupsi, merampok, begal. Maka hukumannya apa? Potong tangan. Yang kelima apa ya? Agama. Oh iya, menjaga dalam rangka menjaga akal manusia. Syariat Islam diturunkan dalam rangka untuk menjaga akal manusia supaya nggak rusak. Maka diharamkan mabuk. Hukumannya apa mabuk? 40 kali cambuk. Dicambuk 40 kali. Bahkan di barat sekarang ini, Eropa Timur, orang-orang yang kecanduan miras dan narkoba, ada sebuah klinik terapi menerapkan hukum pengobatan dengan cara dipukul punggungnya orang itu. Sembuh, banyak sembuh. Subhanallah. Jadi orang-orang yang kecanduan narkoba, kecanduan seks, kecanduan apalagi yang aneh-aneh gitu ya, maka obatnya adalah dicambuk punggungnya. Itu sembuh. Tapi kalau cuma direhabilitasi, ya sulit. Begitu ya. Nah itu baru 5 hal yang daruri, belum yang lainnya. Jadi syariat Islam itu bagus sekali sebenarnya. Cuman orang Islam banyak nggak paham, sehingga takut dengan syariat Islam atau meninggalkan syariat Islam. Ya ikhwan, semua perintah Allah dan larangan Allah itu syariat. Saya mau tanya antum, banyak umat Islam lebih banyak yang sholat apa tidak? Banyak nggak sholat ya. Kemudian ada nggak orang Islam yang nggak puasa sekarang? Ada. Padahal nggak punya uzur deh. Jadi banyak orang Islam meninggalkan syariat. Sholat, puasa, dan tiap hari maksiat. Allah musta'an. Nah sekarang kita kembali kepada penjelasan Syekh.
in ata'tumuhum innahum la musyrikun. Jika kalian mentaati orang-orang musyrikin di dalam aturan mereka, innakum la musyrikun, kalian musyrik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan para rahib, ahbar itu jamak dari habr. Habr itu para ulama, pastor, pendeta Yahudi maupun Nasrani. Ruhbanahum, ruhban, rahib itu ahli ibadah. Di antara mereka ini barang siapa menjadikan, ini mereka menjadikan para pastor dan para ahli ibadah di gereja-gereja dan sinagog sebagai rob-rob selain Allah. Maksudnya adalah syirik taat. Yaitu ketika para pastor itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan sebaliknya mereka mentaati wal masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan al-Masih Isa putra Maryam sebagai rob selain Allah. Fasammahu syirka, maka Allah menamakan ketaatan kepada makhluk dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya itu adalah syirik. Falladhi yusawwi baina hukm Allah wa hukmi at-taghut, orang yang menyamakan hukum Allah dengan selainnya, ini hukum bikinan manusia. At-taghut al-murad bihi kullu hukm ghairu hukmillah. Taghut di sini semua hukum selain hukum Allah. Sawa'un awaidul badiyah, sama saja apakah itu kebiasaan orang-orang badui pedesaan, atau anzimatul kufar, atau aturan orang kafir seperti aturan kapitalisme atau sosialisme atau komunisme. Itu semua aturan orang kafir ya. Termasuk di dalamnya demokrasi. Itu dari mana demokrasi? Dari mana? Demokrasi dari mana? Dari Yunan. Asal katanya demos kratos, kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan Islam kedaulatan di tangan Allah, karena Allah yang maha tahu dan maha mengatur. Nah, negara yang menerapkan demokrasi, Allah musta'an. Cek ya kawan, mana yang lebih aman? Negara yang menerapkan demokrasi atau sistem kerajaan berlandaskan syariat? Mana yang lebih aman? Kerajaan yang berlandaskan syariat. Kerajaan itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Raja itu tidak masalah, raja itu. Begitu pula awalul mulukil Islam, raja pertama Islam itu Muawiyah. Setelah itu keturunannya Bani Umayyah. Setelah itu Bani Abbas. Ya, bagus. Sekarang negara Islam yang menerapkan kerajaan Saudi Arabia, aman di sana. Mengawali Ramadan, tidak ada perbedaan, nggak ada. Di sana nggak ada ormas, nggak ada parpol, nggak ada. Aman sudah. Dipimpin oleh raja, ya, ada tim ru'yah. Sore sudah terlihat, langsung diumumkan lewat medsos. Nggak ada perbedaan, nurut semuanya. Enak toh? Jadi nggak bingung masyarakat, tidak terbelah hanya gara-gara mengawali Ramadan. Di sini aja kayaknya ada dua kelompok ini. Siapa yang puasa hari Sabtu? Angkat tangan. Tuh. Siapa? Sudah. Berarti yang lainnya hari Ahad. Sudah. Itu baru mengawali hari raya, mengawali Ramadan. Belum yang lainnya. Perselisihan, teman-teman. Allah musta'an, ya Allah. Coba lihat negara-negara Arab yang menerapkan demokrasi. Banyak fitnah. Tunis itu sampai ada yang bakar diri, akhirnya terjadi fitnah, pertumpahan darah. Kemudian di mana lagi? Libya, demokrasi juga itu. Mesir, ya. Di mana lagi? Yaman, demokrasi juga. Gak aman. Lebanon apalagi itu.
Sekarang Lebanon adalah negara bangkrut. Ya, cuma negara yang tidak menerapkan demokrasi, sistem kerajaan kayak di Qatar, Emirat, makmur. Brunei makmur. Saudi makmur. Mau pindah tak tuh? Di sana sekarang ada ditawarkan, siapa yang ingin pindah di Saudi, siapkan uang 7 miliar. 7 miliar. Sudah dapat apartemen dan dijadikan seperti warga negara. Yang penting dia muslim. Begitu ya. Berminat? Iya. Falladhi yusawi baina hukmina. Kullu hukmin ghairu hukmillah sawana. Apakah itu kebiasaan orang, aturan orang desa Badui, atau peraturan orang kafir, atau qawanil Farms, atau undang-undangnya dari Prancis, atau Inggris, atau dari Inggris, atau adatil qabail, atau kebiasaan kabilah-kabilah. Kullu hadza taghut, itu semua adalah undang-undang selain syariat, dan itu secara syar'i dinamakan taghut. Wa kadza tahkimul kuhan. Begitu pula berhukum mengambil solusi dari dukun. Falladhi yaqul innahuma sawa. Orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah dan selain hukum Allah adalah sama, maka dia kafir. Wa asyaddu minhum man yaqul, dan lebih berat lagi orang yang mengatakan innal hukm bighairi ma anzalallah ahsanul hukm bima anzalallah. Apalagi mengatakan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik, lebih bagus daripada hukum Allah. Hadza asyad, ini lebih berat daripada menyamakan. Falladhi yaqul an-nasu ma yasluhu lahum al-yawm ila hadhihi al-anzimah. Ada orang mengatakan manusia sekarang ini tidak pantas, tidak akan beres, tidak akan bagus hari ini urusan mereka kecuali dengan aturan-aturan ini. Jadi selain hukum Allah, ma yasluhu lahum syara', tidak akan cocok buat mereka syariat Allah. Asyar'u ma yutabiq li hadzal zaman. Mereka mengatakan bahwa syariat tidak cocok dengan zaman ini. Wala yusayrul hadarah, tidak cocok dengan kemodernan zaman sekarang. Ma yasluh illa tahkimul qawanin, tidak akan beres manusia kecuali dengan berhukum dengan undang-undang bikinan manusia. Wa musayyaratil alam, dan mengikuti dunia, kehendak dunia. Takunu mahakimuna mithlu mahakimil alam, menginginkan bahwa mahkamah kita, ini pengadilan kita adalah seperti pengadilan yang ada di Eropa dan Amerika dan yang lainnya. Hadza ahsan min hukmillah, dan mengatakan bahwa ini lebih baik daripada hukum Allah yang sekarang dinamakan hukum konvensional atau internasional. Hadza asyaddu kufran min alladhi yaqul, ini lebih kafir daripada orang yang mengatakan inna hukmu ghairihi mutasawiyan, wa hukum Allah dan hukum selain Allah sama kedudukan. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah li hawan fi nafsi, adapun ada orang yang menghukum selain hukum Allah karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu maksudnya dia menerima suap di antaranya. Dia tahu hukum Allah, tapi dia tidak pakai hukum Allah karena dia terima fulus dari terdakwa 1 triliun. Wah, hijau sudah matanya. Akhirnya dia nggak pakai hukum Allah. Nah ini maksudnya dengan hawa nafsu. Wa huwa ya'taqid au jahila bima anzal, atau dia bodoh, jahil dengan hukum Allah. Ya, makanya harus sekolah. Kalau ingin jadi hakim harus sekolah, namanya ilmu qadha. Dan ilmu qadha itu adanya hanya di Saudi. Ya, di Indonesia nggak ada ilmu qadha. Nah, kalau ingin bikin sekolah ilmu qadha harus menyekolahkan anak-anak kita di sana sampai S3 di ilmu qadha. Ya. Setelah lulus baru bikin sekolah ilmu qadha di sini. Baru ada hakim-hakim syar'i. Bisa juga lulusan ahwal syakhsiyah sampai S3 itu bisa dijadikan hakim. Nah, orang ini bodoh dengan hukum Allah, tapi ya'taqid anna hukm Allah wal haq. Dia meyakini bahwa hukum Allah itu benar, wal wajib, dan itu yang wajib.
Fahadza fa'ala kabiran min kaba'ir dzunub, maka dia melakukan dosa besar, tapi tidak sampai murtad. Itu yang dinamakan kufur duna kufrin, kufur duna kufur. Ya ikhwan, ini masalah besar. Ini dalam Islam namanya nazilah, masalah besar. Maka serahkanlah kepada ahlinya. Kita jangan langsung keluar dari sini mengkafir-kafirkan orang. Jangan. Jelas ya Pak? Cukup kita tahu pentingnya hukum Allah dan kita mengamalkannya. Kita terapkan pada diri kita dan keluarga kita, ya. Dan siapa yang mau, sampaikanlah kepada dia. Seperti yang saya laksanakan sekarang ini, saya menyampaikan kepada antum tentang wajibnya mengetahui hukum Allah, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan dunia akhirat, kebaikan buat kaum muslimin. Dan di antara tanda kiamat, apa kata Nabi SAW? Di antara tanda kiamat yaitu yang akan ini oral tangkudu oral Islam, urwa. Yani Islam akan ditinggalkan oleh kaum muslimin sedikit demi sedikit. Yang pertama kali ditinggalkan adalah hukum, al-hukum, ini hukum Allah. Dan yang terakhir akan ditinggal adalah sholat. Jadi masalahnya itu ada pada umat Islam, karena mereka nggak ngerti Islam, nggak ngerti syarat Islam, meremehkan Islam. Ini masalah. Ada lagi masalah yaitu ifrat. Ada orang yang dia bukan ahlinya, dia bukan hakim, tapi dia mengkafirkan orang dengan alasan ini. Di sini perlu diketahui bahwasanya urusan mengkafirkan itu bukan urusan orang awam, bukan urusan para pelajar, bahkan bukan urusan para khatib dan para dai, tapi itu urusannya hakim, qadhi, urusan mereka. Mereka lah yang menerangkan kepada penguasa atau mufti. Jemaah sekalian. Yang kedua, menghukum itu ada dua. Ada hukum secara mutlak. Nah, ini dia mutlak. Ini barang siapa yang menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia, buatan manusia, maka dia kafir. Apalagi mendahulukan hukum manusia daripada hukum Allah, itu lebih keras, lebih berat. Itu secara mutlak. Tapi yang kedua ada hukum muayyan. Hukum muayyan itu personnya yang disebut fulan dan alan. Itu ada dua syarat lagi. Yang pertama, iqamatul hujjah alaih, ditegakkan hujjah kepada orang itu. Siapa yang menegakkan hujjah? Dalil ulama, bukan kelompok ISIS atau yang semisalnya. Gak ngerti mereka. Ya. Kemudian intifa'ul mawani anhu, tidak ada lagi penghalang, syubhat, keraguan tidak ada lagi di dalam otaknya dia. Dan itu diselesaikan di mahkamah, bukan di jalanan, mengkafirkan penguasa di jalanan atau di mimbar-mimbar. Tidak bisa begitu ya. Harus ada semacam hayat kibarul ulama dan mufti, para top ulama senior dan mufti dan para qudot, para hakim. Mereka lah yang berhak untuk memutuskan, bukan kita orang. Kita orang amalkanlah perintah Allah dan jauhi larangannya. Iya. Apa manfaatnya kalau seorang misalnya ada anggota ISIS misalnya, dia mengkafirkan penguasa? Apa manfaat? Nggak ngaruh. Tapi bagi dia bahaya. Setelah dia mengkafirkan penguasa, bukan hanya kepala negara dikafirkan, bawahannya semuanya sampai Pak RT, sampai aparat semua dikafirkan. Nggak ngerti apa-apa dikafirkan. Setelah itu meningkat apa? Tahlil, edam, menghalalkan darah mereka. Nah, itulah yang terjadi.
naik sepeda motor sama istrinya, masuk ke gereja, meledakkan bom yang ada di punggungnya, bunuh diri. Apa itu perintah Allah? Tidak seperti itu. Lihat ya kawan, Raja Najasyi, di mana dia tinggal? Ethiopia, Habasyah. Apakah dia menerapkan hukum Allah? Tidak. Masyarakatnya Nasrani. Apakah Rasulullah mengkafirkan Raja Najasyi? Tidak. Ketika Raja Najasyi meninggal, di salat jenazah ghaib. Salat jenazah ghaib. Nabi menyuruh sahabat, ayo datang di lapangan salat jenazah ghaib. Padahal Raja Najasyi kepala negara, tidak melaksanakan hukum Allah. Lah rakyatnya Nasrani. Nah, di sini menunjukkan bahwa masalah ini masalah besar. Serahkanlah kepada ulama. Begitulah ya. Selesai sudah pembahasan poin yang keempat. Apa ada pertanyaan? Sampai jam berapa ya? Kan mau buka ya? 5:30 ya? Baik, 5 menit katanya. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Semisal demokrasi itu diberikan kepada kulit api itu ya tetap. Ya, kita meyakini bahwa demokrasi bukan Islam. Iya. Karena dalam demokrasi itu ada hal-hal yang sangat bertentangan secara fundamental. Syekh Mukbil punya murid menulis tentang kesesatan demokrasi. Ada satu buku dan itu dipuji oleh Syekh Mukbil. Demokrasi bukan dari Islam. Bahasanya aja bukan bahasa Arab. Demoskratos. Untuk mengambil keputusan harus dengan suara terbanyak. Dalam Islam keputusan bukan suara terbanyak. Keputusan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya perda miras. Bagaimana menurut Islam miras itu? Haram. Dalilnya Quran surat Al-Maidah. Tapi kalau dalam negara demokrasi, perda miras itu masih diperdebatkan. Dibikin aturannya, peraturan daerah. Bahwasanya boleh dibikin pabrik miras, bir dan yang lain. Dialokasikan kemana? Ke ini. Di antaranya ke, misalnya ke diskotik misalnya, atau ke hotel bintang 5. Itu ada miras itu. Kemudian kemana lagi? Ada aturannya. Mereka bikin aturan. Zina apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Tapi dalam negara demokrasi masih dicari celahnya. Oh, karena ada sebagian orang non muslim, ada sebagian orang Islam yang begini dan begitu, maka dalam rangka untuk mengakomodir keinginan mereka, maka dibikinkah lokalisasi. Wallah akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang membolehkan itu, mengizinkan itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa kau bikin peraturan membolehkan? Beda nggak demokrasi dengan Islam? Beda ya. Bahkan dalam negara demokrasi itu ada diperdebatkan tentang jilbab. Apa peraturan tentang jilbab? Boleh nggak jilbab digunakan? Wah, Masya Allah. Saya mendengar dari Syekh muridnya Syekh Albani. Siapa itu? Temannya Syekh Ali dulu, Salim bin Id al-Hilal. Perhatikan, anggota dewan
ahli syura kata dia. Dalam negara demokrasi itu mereka mengusulkan bagaimana kita bikin peraturan tentang syariat ini. Apa misalnya jilbab, ya boleh nggak jilbab? Atau cadar, atau miras, atau zina. Tujuannya untuk dihalalkan, tujuannya untuk melarang jilbab atau melarang cadar. Mengusulkan saja itu sudah keluar dari Islam katanya. Kata beliau. Mengusulkan saja itu sudah keluar dari Islam. Apalagi nanti yang mayoritas yang menang, yang pro dengan zina, pro dengan zina, pro dengan khamr. Di beberapa negara barat itu sudah dibolehkan ganja. Alasannya untuk pengobatan. Saya tidak tahu apakah nanti dulu ada yang mengusulkan itu di mana, di Aceh apa di mana itu. Bagaimana kalau ganja dilegalkan? Nah, coba satu persatu syariat Islam ditinggalkan, diperotoli, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan dengan dalih demokrasi. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini ya kawan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantaraan namanya yang maha bagus dan sifatnya maha tinggi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-'afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.